Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu. Ini pertemuan pertama setelah Syawal. Ramadan, kedua. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk kita bersama-sama mengkaji agama kita atau mendalami ilmu syar'i kita. Insyaallah pada siang hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang surah Al-Maidah. Ada struktur tema surah Al-Maidah itu di dalam satu tafsir Aunur Rahman itu ada 66 tema. Dan surat ini terdiri dari 120 ayat, 2804 kata, dan ada 11.933 huruf. Tentu ini adalah jumlah yang disampaikan oleh salah satu ulama, Imam Al-Harari, karena jumlah ayat, jumlah kata dan huruf bisa berbeda dengan ulama yang lainnya. Dan surat ini dinamakan dengan surah Al-Maidah. Al-Maidah sendiri artinya hidangan. Itu kalau bahasa formalnya. Kalau bahasa milenial ya warteg. Karena hidangan. Artinya satu nama yang menunjukkan banyak menu makanan di situ yang siap saji. Nah, itu namanya Al-Maidah. Ya, nama kerennya mungkin restoran. Ya, restoran. Kenapa dinamakan surah Al-Maidah? Ini merujuk kepada satu kisah yang terdapat di ayat 112 hingga ayat 115. Yaitu kisah Bani Israel pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi kalau di surah Al-Baqarah dulu, jadi memang lagi-lagi aktor yang membuat masalah gitu, itu adalah Bani Israel. Dan hari ini memang kita agak dirancukan dengan istilah itu. Dulu pernah saya sampaikan di surah Al-Baqarah ya. Enggak tahu itu tahun berapa ya. Ya karena yang sering rancu di telinga kita gitu, apalagi di generasi kita, apa sih bedanya Bani Israel yang Allah sebut dalam Al-Quran atau hadis dengan Israel yang hari ini yang membombardir Palestina gitu. Ditambah lagi ada istilah Yahudi, ditambah lagi ada istilah Zionis gitu. Nah, sebetulnya itu hal yang berbeda. Nah, nanti kapan-kapan saya ceritakan kalau sudah sampai di surat Al-Isra juz 15. Karena kita sering rancu hal itu. Saya ingin menggarisbawahi gini. Kisah Bani Israel itu nanti bermula dari Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Itu yang harus kita pahami bersama. Dan berakhirnya kenabian Bani Israel itu adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Itu nabi terakhirnya Bani Israel. Itu pun tidak diakui oleh kalangan Yahudi nantinya. Nah, jadi kalau di surah Al-Baqarah itu ada satu peristiwa, yaitu Bani Israel, salah satu anggota keluarga mereka itu ada yang terbunuh. Kemudian minta keadilan kepada Nabiullah Musa alaihissalam.
maka Allah perintahkan untuk menyembelih sapi. Itulah kenapa disebut dengan surah Al-Baqarah di ayat 67. Nah, di surah ini terulang kembali itu kisah, hanya beda. Kalau di zamannya Nabiullah Musa alaihi salam, Bani Israel itu sempat atau pernah meminta makanan yang turun dari langit, tetapi harus siap makan. Maka pada eranya Nabiullah Musa, itu diturunkan dua jenis makanan, namanya manna dan salwa. Jadi manna itu sejenis kayak madu, sesuatu yang bisa jadi minuman, bisa jadi menjadi kayak selai gitulah. Kalau salwa itu sejenis burung yang kalau ditangkap itu sudah siap saji, siap dimakan. Itu namanya salwa. Nah, terulang kembali itu eranya Nabiullah Isa. Nabi Isa itu punya murid setia atau pengikut setia namanya Hawari. Karena jumlahnya sekitar 12 berarti sudah jamak, maka disebut dengan Hawariyun. Ini konconi Nabi Isa betulan loh ya. Bukan itu. Maka ketika Allah sebutkan idqalal hawariyuna, ketika Hawari itu berkata kepada Nabiullah Isa. Nih, coba bayangkan ini umat setianya loh. Ini umat pilihannya loh ya. Dia katakan apa? Ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama' gitu. Suatu saat kaum Hawari ini pengikut setianya Nabiullah Isa itu meminta kepada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, kalau memang engkau itu nabi, kalau memang kamu itu seorang yang diutus Tuhan, tolong turunkan kepada kami hidangan makanan dari langit yang siap saji di hadapan kami. Jadi kalau eranya Nabi Musa mintanya yang penting makanan. Kalau Hawari mintanya hidangan. Keren mana? Ya hidangan berarti harus banyak menu gitu. Maka terjadilah peringatan qala taqullaha in kuntum mu'minin. Cukuplah kalian bertakwa. Kemudian ada ancaman qalu nuridu an naqula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana dan seterusnya. Kemudian ketika Nabi Isa diminta, maka beliau katakan, seandainya Allah benar-benar menurunkan persis dengan apa yang kamu minta, terus kok kamu tetap nanti kufur, maka azab Allah pasti akan diazab, yang tidak akan pernah azab itu diberikan kepada yang lain. Jadi ancaman cukup berat. Ini alasan kenapa disebut dengan surah Al-Ma'idah. Surat ini juga disebut dengan surah Al-Uqud. Dan ini menjadi tema sentralnya. Jadi sebetulnya tema sentral di surah Al-Ma'idah itu adalah uqud. Uqud itu perjanjian atau satu transaksi. Gini, ada istilah akad. Akad itu ada akad jual beli, ada akad nikah gitu kan. Berarti ada ijab dan qabul. Disebut juga dengan al-munqidh. Kalau al-munqidh itu penyelamat. Nah, surah Al-Ma'idah ini, kalau kita lihat struktur tema yang sederhana itu terbagi jadi 5 tema utama. Gitu. Walaupun dirinci itu menjadi 66 tema. Ini seru sebetulnya kalau 66-nya dikupas. Tapi berapa bulan gitu. Yang pertama, ayat 1 hingga ayat 11. Ini temanya fokus kepada satu perjanjian yang harus kita tepati, baik janji kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan janji kita kepada siapapun, baik janji berupa kata-kata atau janji berupa satu akad jual beli atau muamalah. Maka di ayat yang pertama itu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dan subhanallah, ada satu kitab namanya Khawatir. Jadi kalau surah Al-Baqarah itu tema intinya adalah informasi bahwa manusia ini adalah khalifatun fil ardi, gitu ya.
Nih, semoga masih ingat. Tema sentral di surah Al-Baqarah itu informasi bahwa kita ini adalah pemimpin bumi yang Allah berikan amanah kepada kita. Di surah Ali Imran, Allah berikan satu sejarah bahwa zaman dulu itu ada orang yang sudah diberikan amanah namun tidak amanah. Maka Allah ganti itu, yaitu maksudnya Bani Israel. Surat Ali Imran. Kemudian surah An-Nisa itu Allah berikan konsep pertama, yaitu konsep keadilan. Itu sentral surah An-Nisa. Sentral lagi di surah Al-Maidah ini adalah pemenuhan janji. Jadi setelah kita ini berbuat adil, harusnya sebagai khalifah itu harus menepati janji, dan itu adalah salah satu sifat utama seorang muslim yang harus selalu ada. Jadi kalau ada orang yang tidak menepati janji, sebetulnya sudah keluar dari kekhalifahan di surat Al-Baqarah itu. Yang pertama yang Allah bahas atau yang Allah berikan tentang perjanjian sekaligus dalam hubungan syariat, hukum halal haram. Makanya surah Al-Maidah ini tergolong surah terakhir. Jadi sering kita dengar ayat yang terakhir turun biasanya Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya memang hari ini sudah aku sempurnakan agama ini untuk kalian, dan kami sempurnakan semuanya urusanmu, dan kami ridhoi, aku ridhoi, kata Allah, Islam sebagai agamamu. Nah, ini diduga atau bahkan diyakini ini adalah ayat yang terakhir. Walaupun ini bukan yang paling akhir. Karena nanti ayat ini turunnya adalah ketika Haji Wada. Nah, jarak antara Haji Wada dengan wafatnya Nabi itu masih sekitar 80-90 malam. 90 hari maksudnya. Itu masih turun satu ayat lagi, riwayat Imam Abdullah bin Abbas, yaitu Al-Baqarah 281. Yaitu yang menyatakan apa itu di 281. Nah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ini diduga yang paling akhir. Nah, maka di surat Al-Maidah ayat ketiga itu ada ayat yang sering kita hafal sebagai ayat yang terakhir tadi, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, dan ayat sebelumnya atau dalam ayat yang sama tapi redaksi yang pertama itu adalah ayat tentang hukum wudu, yaitu awalnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu. Itu adalah di ayat berikutnya tentang hukum. Jadi tema yang pertama adalah perjanjian dan syariat, itu sampai ayat yang ke-11. Jadi kalau kita baca ayat 11-nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum, dan seterusnya. Jadi tema yang pertama surah Al-Maidah ini adalah tentang hukum syariat, terutama ubudiyah atau ibadah. Kemudian ayat yang ke-12 hingga ayat 34 ini adalah tentang kisah dan pelajaran. Mulai dari ayat 12 itu sudah masuk ke dalam kisah Bani Israel. Kemudian setelah itu ada kisah Qabil dan Habil. Itu adalah kisah putranya Nabiullah Adam alaihi salam. Nah, jadi kalau kita runut Al-Maidah ini, yang pertama, sebagai seorang muslim itu harus menepati janji, itu satu. Dan sebagai bentuk penepatan janji kita kepada Allah adalah memenuhi syariat atau mengikuti aturan yang sudah Allah berikan. Karena ketika kita sudah bersyahadat, berarti kita sudah ada ikatan di situ. Kita harus sami'na wa ata'na terhadap
apapun yang sudah Allah tetapkan, termasuk bagian halal dan haramnya. Nah, setelah itu Allah berikan gambaran orang yang tidak menepati janji itu seperti Bani Israel, dan nanti akan terjadi huru-hara sebagaimana kisah putranya Nabiullah Adam, yaitu Qabil dan Habil. Jadi kayak kita dikasih satu konsep. Terus konsep ini kalau tidak dijalankan, akibatnya ini gitu. Nah, akibatnya itu Allah berikan kisah mulai dari ayat 12 sampai ayat 34. Di situ ada kisah Bani Israel ketika Allah mengambil satu perjanjian dengan mereka, janji lagi. Maka di ayat ke-12 Allah berfirman, "Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba." Tapi lagi-lagi, jadi kalau jenengan antum-antum ini pingin melihat siapa pengkhianat yang sering disebutkan dalam Quran, adalah Yahudi. Nanti kita akan sampai di surah At-Taubah, dan bara'atu minallahi wa rasulih itu lagi-lagi ada kaitan erat dengan Yahudi. Bani Israel yang tergolong Yahudi ini tidak pernah menepati janji. Zaman Nabi di Madinah ada 3 suku Yahudi besar di Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. 3-tiganya pengkhianat. Maka Allah kasih pelajaran. Maka nanti di ayat ke-12 ini sebagai bentuk realita, siapapun yang tidak menepati janji kontrak awal, nah apalagi kalau karyawan sudah ada tanda tangan, itu sudah kontrak itu. Nah itu kalau tidak ditepati, artinya kita masuk ke dalam ayat ini. Jadi kita ini sebetulnya masing-masing punya janji, apalagi yang sudah menikah. Kayaknya udah ada banyak menikah. Berapa? Enggak masalah orangnya. Yang sudah menikah, mohon maaf, yang belum menikah, nanti ketika jabat tangan dengan sang penghulu atau sang wali, terus mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikah dan kawinnya, itu sebetulnya ada ikatan perjanjian antara kita dengan calon istri, dengan mertua, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Indonesia itu ada simbol. Simbol laki-laki yang sudah menikah, dia harus bertanggung jawab penuh terhadap ibadah sang istrinya. Simbolnya adalah peralatan alat sholat. Seperangkat peralatan. Seperangkat alat sholat. Jadi dulu, mas-mas ini, dulu sejarahnya seperangkat alat sholat itu bukan jadi mahar. Tapi nggak tahu ya, sekarang jadi mahar. Wong kaya raya saja itu tetap seperangkat alat sholat. Sebetulnya itu simbol. Biasanya ada Qur'annya di situ. Nah, simbolnya adalah seorang laki-laki yang sudah qabiltu nikahaha. Berarti ada ijab dan qabul di situ. Dan harus diterapkan. Kalau istri tidak sholat, kok suaminya diam, berarti tidak memenuhi perjanjiannya. Itu. Jadi hati-hati. Yang kedua, akibat dari tidak memenuhi perjanjian, maka di situ ada akibat yang fatal, yaitu saling membunuh. Artinya setiap ada keburukan, pelanggaran perjanjian, maka pasti ada korban di situ. Jadi misalnya nanti tentang janji seseorang ingin memberikan apa. Kalau tidak, minimal kecewa dan bahkan nanti bisa menimbulkan pertikaian dan bahkan nyawa melayang. Maka di ayat 32 sampai nanti 34, baru Allah berbicara tentang begitu berharganya, begitu sangat terjaganya kesucian nyawa manusia dan harus dijaga. Maka sampai Allah katakan min ajli dzalika katabna ala bani Israil dan seterusnya, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang saja tanpa hak harus dibunuh, maka dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia.
Ini sebagai bentuk penjagaan syariat kita terhadap nyawa. Maka kalau hari ini orang tidak punya syariat, orang tidak punya ilmu agama yang baik, iman yang kuat, pembunuhan itu sangat mudah dilakukan. Hanya gara-gara Rp1.000 bisa bertengkar, bisa pembunuhan. Nah, kemudian tema yang ketiga, mulai dari ayat 35, nanti baru berbicara tentang hukum keadilan, pidana, dan nanti masuk ke dalam pemutusan sebuah perkara. Jadi kalau yang suka dengan dunia peradilan atau bahasa kita mahkamah ya, mahkamah konstitusi, baik itu nanti hubungannya dengan sesama masyarakat manusia maksudnya, bahkan tidak hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada seluruh makhluk di bumi ini. Termasuk nanti di ayat 35 hingga ayat 50 nanti ada satu kisah satu konsep lah tentang hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan plus di situ pembunuhan plus di situ teror. Jadi ada ayat khusus yaitu di ayat ayat 33 ya, masuk ke sebelumnya. Nanti nyambung ke ayat 35 dan seterusnya. Ada 3 jenis kejahatan. Teror, menakut-nakuti orang, kemudian merampok, mengambil harta orang lain dengan paksa, ketiga adalah membunuh. Nah, coba nanti ya, menteror, merampok, dan membunuh. Kira-kira sekarang namanya apa itu? Menteror, merampok, dan membunuh. Begal. Ya kan begal kan? Lah itu hukumannya bukan sederhana itu. Hukumannya kata Allah apa itu? Yuharibunallah wa rasul, itu namanya muharib. Kalau sudah muharib, maka hukumannya itu yang pertama disalib atau disalib itu ya dipenteng ya. Disalib, dibunuh, kemudian diasingkan. Dan nanti sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Jadi kalau ada orang hanya menteror tapi tidak merampok, juga tidak membunuh, itu hukumannya cukup diasingkan selama 1 tahun, tidak boleh berinteraksi dengan siapapun. Kalau dia menakut-nakuti, menteror, plus merampok, lah itu tidak seperti pencuri potong tangan satu enggak, tapi potong tangan kanan sama kaki kiri secara silang. Kalau dia sampai membunuh, merampok, dan menteror, 3 berarti, itu hukumannya dibunuh dan disalib. Nah ini nanti perbedaan dalam bab fikih. Nah kemudian, dari ayat 35, itu ada anjuran untuk orang beriman. Kalau ngaku orang beriman, yang pertama harus memenuhi janji, pastikan yang kita makan halal, haramnya itu harus tahu, kemudian harus kita pelajari, umat terdahulu ini kalau melanggar perjanjian, akibatnya seperti itu. Maka dari ayat 35 ini, Allah memanggil lagi untuk orang beriman. Kalau ngaku orang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun innalladzina kafaru dan seterusnya. Kalau kalian memang benar-benar orang beriman, harus menegakkan keadilan seadil-adilnya dan bukan karena mitra atau karena musuh. Jadi maksudnya gini, jangan sampai hukum itu bisa berubah gara-gara ada relasi atau keluarga. Dan jangan berubah lebih berat gara-gara kita sedang mangkel sama orang itu. Makanya kenapa hakim, sang pemutus perkara, tidak boleh menghakimi, tidak boleh melakukan pemutusan sebuah perkara. 1, kalau dia sedang marah, kalau dia sedang sakit, atau kalau dia sedang sangat lapar, atau kalau dia sedang sangat kenyang. Dalam Islam itu ada. Jadi kalau lagi lapar banget itu nggak boleh memutuskan, khawatirnya nggak fokus. Kalau lagi marahan sama istri, itu sebetulnya nggak sah memutuskan. Atau lagi marah, itu nggak boleh. Dan benar-benar harus terbebas dari itu.
Kemudian yang kedua di tema yang ketiga ini adalah Al-Quran ini benar-benar harus menjadi panduan utama dalam setiap lini kehidupan tanpa terkecuali. Yang ketiga, memutuskan perkara itu harus dengan wahyu. Lah ini tantangan kita. Ini sampai di ayat yang ke-50. Jadi nanti akan ada satu ungkapan yang saya pengen nggak mengungkapkan, tapi kok ada ayatnya gitu ya. Nanti jenengan bisa melihat sendiri. Ada 3 ungkapan yang Allah sebutkan mulai dari ayat 35 sampai 50. Tepatnya sebetulnya nanti di ayat 44, 45, 43, 44 dan 47. Redaksinya sama, hanya ekornya beda. Yang pertama, ayat 44-nya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum sesuai dengan hukum yang sudah Allah tetapkan, maka tergolong orang kafir. 1. Tapi ini perlu pengkajian mendalam. Hanya menyampaikan aja saya, Pak. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Itu ayat 45-nya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang sudah Allah tetapkan, maka pasti akan terjadi kezaliman. Itu 2. Yang ketiga di ayat yang ke berapa tadi? 47. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang sudah Allah tetapkan, maka tergolong orang fasik. Fasik itu orang yang keluar dari ketaatan. Jadi ada 3. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir, zalim, fasik. Nah ini masalahnya hukum apa kan gitu Pak. Kalau kita runut dari atas, ini sebetulnya adalah hukum tentang hukum sosial atau hukum pidana tepatnya. Dalam negara Islam atau dalam aturan Islam lah, jangan negara Islam, kayaknya kok agak sensitif. Dalam hukum Islam, siapapun yang membuat undang-undang, peraturan, khususnya pidana, kok tidak sesuai dengan syariat, maka kemungkinan besar 3 itu. Kalaupun tidak kafir, tetap ada kezaliman. Saya contohkan, Pak. Ini yang baru misalkan mak-mak yang di Jawa mana? Jawa Tengah ya, yang anaknya dikeroyok meninggal tuh. Dia mengajukan. Yang mengeroyok itu karena masih di bawah umur, itu dilindungi undang-undang. Sedangkan anak yang dibunuh mati ini tidak pernah diproses dan tidak pernah mendapatkan keadilan. Coba itu kalau kita menggunakan dalil orang kejahatan yang dilakukan di bawah umur kemudian dilindungi undang-undang, berarti pelaku justru dilindungi dong. Korbannya gimana, Pak? Mungkin yang viral yang jambret kemarin, yang jambretnya, yang meninggal itu yang jambretnya ya, yang 2 orang tuh. Ya, tapi yang meninggal dia kan. Terus yang tersangkanya siapa? Korbannya kan. Ya pokoknya gambaran kira-kira gitu Pak. Jadi sebetulnya ketika Allah berikan hukum pidana, itu adalah efek jera yang menghilangkan akar. Jadi ibaratnya ini kejahatan itu seperti ada api, kemudian api ini menimbulkan asap. Nah kalau, mohon maaf, kalau dalam syariat Islam, hukum Allah, yang dicari itu yang ingin dipadamkan bukan asapnya. Memang yang mengganggu banyak orang asapnya. Tapi kalau Islam itu dicari, mana sumber asap ini di mana nih? Oh ternyata ada api, apinya yang dipadamkan. Maka yang menarik nanti, di surah Al-Baqarah dulu kita bahas, di juz 3, itu kan ada ayat, Al-Qisas, tentang Qisas itu sebetulnya adalah tentang kehidupan. Jadi sebetulnya Qisas itu adalah memberikan kehidupan. Loh, kehidupan kepada siapa? Kepada calon-calon korban gitu. Karena kalau pembunuh itu dibunuh, selesai Pak.
nggak ada pembunuhan lagi. Yang lain akan membunuh, mikir-mikir, pembunuhnya tadi nggak bisa membunuh lagi, mau dibunuh. Ini gambaran saja, ini perlu pembahasan yang detail. Tema yang keempat, yaitu mulai dari ayat 51 hingga ayat 86, ini ada hubungan sosial. Jadi seolah gini, kalau dari keadilan tidak ditegakkan, mulai dari perjanjian tidak ditunaikan, kemudian kisah tidak dijadikan sebagai pelajaran, keadilan tidak ditegakkan, maka hukum sosial pasti akan rusak. Dan itu Allah jelaskan mulai dari ayat 51 hingga ayat 86. Kalau kita lihat ayat 51, itu sebetulnya tentang loyalitas dan kepemimpinan. Coba gini, Pak. Loyalitasnya orang yang sering ingkar janji. Saya tidak bilang pengkhianat, tapi kayaknya sih iya. Loyalitasnya munafik biasanya ke siapa, Pak? Ya siapa yang bayar. Dia tidak punya loyalitas kepada siapapun. Dan sebaliknya, loyalitas orang baik pasti kepada kebaikan. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd. Ini mohon maaf, saya harus tegas karena Quran ya. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman setiamu, apalagi pemimpinmu. Kenapa? Karena sesama mereka pasti akan sangat loyal terhadap mereka sendiri. Dan tidak mungkin mereka akan loyal kepadamu. Maka mana dalilnya lagi? Walan tardhu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi loyalitas itu menunjukkan kualitas. Jadi kalau kualitas kita apa, maka loyalitas kita akan ke sana, muyulnya atau condongnya. Kemudian soal kepemimpinan. Nah, ini soal Maidah 51. Jadi sebetulnya soal kepemimpinan ini bukan soal sekedar pertemanan, tetapi jauh melampaui pertemanan. Makanya kalau hari ini ada orang yang mengatakan, yang dilarang itu kan berteman, Pak. Kalau pemimpin nggak apa-apa, justru sebaliknya. Kalau misalkan saya punya kawan, dia melarang saya sholat, kira-kira saya bisa menghindari teman saya nggak, Pak? Gampang, tinggalin, nggak usah berteman kan selesai. Nggak ada urusan dengan saya kan? Atau saya pindah. Misalkan teman saya di Jakarta, saya ke Bogor, selesai kan? Saya tidak akan mendapatkan pengaruh dari teman saya ini. Tapi kalau pemimpin, dan dia adalah sang pembuat kebijakan, dan kebijakan itu mengikat, mana yang lebih bahaya? Nah ini, moga silakan diteruskan sendiri. Kok kayaknya agak sensitif gitu. Itu 51. Seterusnya sampai 86, itu nanti kritik pedas atau kritik mematikan. Kalau menurut saya kritik paling mematikan itu tentang Trinitas, itu di ayat ini. Tentang Salisun Salasah. Jadi Allah tidak bertele-tele dalam menghilangkan satu pemahaman yang salah tentang akidah Trinitas. Allah hanya menyatakan, bagaimana kamu, wahai orang Nasrani, yang Trinitas itu ada macam-macam ya. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah putra Maryam, putra Allah ya, putranya Allah. Ada yang mengatakan di situ bagian dari Trinitas, Ruhul Kudus, dan macam-macam. Allah untuk membatalkan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam dan juga Maryam itu bukan Tuhan, itu cukup satu kata di ayat yang ke-75-nya. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Terus kana yakulanit ta'am. Jadi Allah mengkritik
tentang Trinitas itu hanya dengan satu kata, yaitu makan. Jadi subhanallah, ayat ini relevansinya luar biasa. Surat ini namanya surah Al-Maidah, yaitu tentang apa namanya tadi? Hidangan. Dan Allah membatalkan pemahaman Trinitas yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan dengan makan. Coba jenengan bisa ini kan? Kenapa makan itu bisa membatalkan status menjadi Tuhan? Karena kata Allah gini, bagaimana mungkin kalian mengatakan Nabi Isa dan ibundanya itu adalah Tuhan. Wong keduanya itu makan. Jadi makan itu kata Allah membatalkan status ketuhanan. Kenapa? Karena kalau makan artinya lapar. Dan kalau lapar berarti butuh yang lain. Tuhan itu nggak boleh butuh yang lain. Seharusnya Tuhan adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Nggak boleh Tuhan itu bergantung kepada sesuatu. Gampangnya gini loh. Misalkan Tuhan terus lapar gitu. Terus mohon maaf nggak jadi hujan ya. Karena lagi lapar. Atau Tuhannya jalan-jalan kemudian, saya lagi melihat Tuhan ya, lagi lapar, tak kasih bubur ayam, alhamdulillah sekarang sudah sehat. Jadi yakulani to'am, ternyata nanti Nabi SAW itu mengingatkan kepada kita juga. Kenapa Nabi kalau makan itu sama sahabat, kadang di pinggir, kadang di masjid, kadang di mana gitu. Untuk menyatakan bahwa Nabi itu bukan Tuhan. Dan yang ketiga, tentang hubungan sosial. Tentang kasih sayangnya ahlul kitab. Nah, nanti di ayat 86. Jadi di ayat 86 ada walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim dan seterusnya. Jadi kesetiaan, kekafiran terhadap sesama kafir itu luar biasa, loyalitasnya tinggi. Makanya kalau kita ikut-ikutan ke sana, sebetulnya kita nggak akan pernah dianggap karena mereka sudah punya loyalitas tersendiri. Yang terakhir, satu ternyata. Tema yang terakhir ini adalah tentang tadi kisah Nabiullah Isa dan aturan akhir dalam syariat kita. Mulai dari ayat 87 hingga 120. Tentang pengharaman khamr secara totalitas. Itu di ayat 90 nanti. Jadi gini. Kalau perjanjian dilanggar, kisah tidak menjadi pelajaran, keadilan tidak ditegakkan, sosialnya pasti berantakan, dan nanti hubungannya pasti bermusuhan. Maka soal perjudian dan minuman khamr itu sangat super jelas hanya di surat ini. Bahkan pengharaman khamr itu terjadi 4 kali, 4 tahapan. Yaitu An-Nahl, Al-Baqarah, An-Nisa, terakhir di surat ini. Di 3 surat pertama itu tidak ada kata-kata haram. Tapi hanya di surat ini yang menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Kalian harus meninggalkan berbagai macam bentuk khamr, maisir perjudian, ansab undi nasib, harus ditinggalkan. Semua itu adalah najis, kotor, menjijikkan, itu perbuatan setan. Jadi diawali dari ketidaktahuan tentang syariat, maka pelanggaran itu semakin memuncak dan sosialnya rusak. Dan khamr itu adalah sumber dari kejahatan. Judi itu juga sebagai peruntuh ekonomi siapapun yang mengikutinya. Maisir, Pak. Bahasa Arabnya judi itu maisir. Maisir itu yasir, mudah. Maksudnya apa? Dapat uangnya mudah, tapi menghancurkannya juga mudah, Pak. Judi itu maisir. Dan yang terakhir, mukjizat hidangan Nabiullah Isa alaihissalam termasuk bagian dari ancaman. Jadi, ketika sudah Allah berikan sekian banyak panduan, ini ditutup dengan satu kisah Nabiullah Isa, orang yang kesetiaannya kepada Nabi Isa selevel itu saja, kalau itu tidak kuat imannya, tidak berpegang teguh terhadap kitab sucinya, maka mengandalkan ini dan ujungnya tersesat. Nah, ini surah Al-Maidah. Jadi saya kira
lengkap ya, karena di situ ada syariatnya, ada kisahnya, dan ada nanti hubungan sosialnya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga menjadi salah satu inspirasi untuk terus mendalami khususnya Al-Quran dan juga khususnya lagi di surah Al-Maidah. Demikian, hadanallahu ayyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.